Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Terkadang, yang kita cari bukan sekadar koneksi internet, tetapi hubungan yang lebih bermakna. Cerita ini tentang dua orang yang memulai pencarian wifi gratis, tetapi menemukan sesuatu yang lebih berharga, cinta yang sejati. Ikuti perjalanan mereka dalam menemukan koneksi yang tak terputus, di dunia yang seringkali terhubung lewat layar. Di tengah kesibukan kota yang penuh dengan kebisingan dan ketergesaan, ada seorang pemuda bernama Dika yang terperangkap dalam satu misi yang tak kalah penting daripada mencari makan, mencari wifi gratis. Ya, siapa yang tidak tahu tentang masalah ini? Dika, yang tak punya uang untuk membeli paket internet, memutuskan untuk berkelana mencari tempat-tempat yang menawarkan koneksi wifi tanpa bayar. Misi ini lebih penting daripada semua agenda lainnya. Bagi Dika, wifi adalah oksigen di dunia digital ini. Hari itu, Dika bangun dengan semangat yang membara. Setelah menatap layar ponselnya yang menunjukkan koneksi tidak tersedia, dia merasa tak ada alasan untuk tidak berjuang lebih keras demi mendapatkan wifi gratis. Pakaian santai yang sudah mulai agak kusut dipakainya, dengan keyakinan penuh bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah. Dia menghadap cermin dan berkata pada dirinya sendiri, hari ini, gue bakal dapat wifi gratis. Gak peduli harus kemana. Langkah pertama, kafe terdekat. Dia sudah tahu bahwa hampir semua kafe di kota ini menawarkan wifi gratis sebagai bagian dari paket, beli satu, dapat internet. Dika berjalan dengan penuh semangat, hingga akhirnya sampai di depan pintu kafe yang penuh dengan pelanggan. Dengan ekspresi muka serius, dia membuka pintu dan melangkah masuk. Begitu sampai di kasir, Dika langsung berbicara dengan nada yang sedikit dipaksakan, "Mas, wifi-nya bisa dipakai nggak?" Kasir itu menatap Dika sejenak, bingung, lalu menjawab, "Iya bisa, tapi mesti beli makanan atau minuman dulu, Mas." Dika berpikir cepat. "Oh, tentu, jawabnya. Satu kopi hitam aja, jangan pakai gula." Kasir itu lalu memberikan tanda terima pembayaran. Dika menerima dan duduk dengan lega, namun rasa gelisah sedikit masih menghinggapi pikirannya. Apa ya, kalau gue cuma beli kopi, terus wifi-nya langsung diputus setelah gue makan dan minum? Bisa-bisa gue cuma dapat 1 detik akses, terus diminta bayar lagi. Setelah beberapa menit menunggu, Dika akhirnya mendapatkan wifi gratis dan mulai browsing dengan semangat. Ini dia, gumamnya, kehidupan gue akan berubah dengan wifi ini. Semua pekerjaan, semua sosial media, bisa terselesaikan. Ini lebih penting daripada apapun. Namun, tak lama setelah itu, Dika merasakan adanya tatapan yang terus-menerus mengarah padanya. Dia menoleh dan melihat seorang wanita yang sedang duduk sendirian di meja dekat jendela, sepertinya sibuk mengetik sesuatu di laptop. Wanita itu tampaknya tengah fokus dengan pekerjaannya. Tapi Dika merasa aneh. Wanita itu terlihat seperti seseorang yang sedang berjuang juga, tapi dengan cara yang lebih serius. Penasaran, Dika mencoba memulai percakapan. Mbak, wifi-nya lancar ya? Atau lambat juga kayak wifi di rumah gue?" Wanita itu, yang sebenarnya sedang sibuk mencari cara untuk menghubungkan laptopnya ke wifi cafe, menoleh dan tersenyum kecut. "Oh, ternyata wifi-nya lebih cepat daripada yang gue kira. Cuma laptop gue ini rada rewel." Dika langsung tertarik. "Laptop masalah? Gue ahli banget soal wifi. Kalau ada masalah, gue bisa bantu. Gue udah banyak nyoba wifi yang susah connect." Wanita itu terkekeh, sepertinya agak ragu. "Ya udah, coba deh bantuin gue." Dengan semangat penuh, Dika mendekat dan langsung duduk di sampingnya. Ternyata, laptop wanita itu sedang bermasalah dengan koneksi wifi yang tiba-tiba hilang. "Tenang aja, gue akan bawa wifi-nya sampai nyambung, kok,"
kata Dika dengan penuh percaya diri. Setelah beberapa klik, akhirnya Wi-Fi berhasil terhubung kembali, dan layar laptop wanita itu menampilkan tampilan yang semestinya. Wanita itu langsung tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Makasih, Mas. Kalau nggak ada kamu, mungkin laptop gue nggak bakal bisa nyambung Wi-Fi sampai sekarang. Dika membalas dengan senyum lebar. Gue cuma pengen pastiin kamu bisa akses Wi-Fi dengan baik, Mbak. Jadi, boleh tanya, nama kamu siapa? Wanita itu menjawab dengan suara lembut, aku Dinda. Dika mengangguk, merasa bangga dengan usahanya. Dika, katanya sambil tersenyum lebar. Senang bisa bantu. Kapan-kapan kalau ada masalah Wi-Fi lagi, bisa langsung hubungi gue, ya. Dinda tertawa kecil, merasa bahwa obrolan ini sudah cukup menghibur. Siap, Dika. Terima kasih banyak. Dika merasa seperti pahlawan Wi-Fi sesungguhnya. Baru saja menghubungkan dua dunia, yaitu dunia Dinda yang penuh dengan kerjaan dan dunia Dika yang hanya peduli soal Wi-Fi dan ketenangan hidup. Dia merasa seperti seorang juru selamat digital. Namun, tak lama setelah itu, Dika merasakan kejadian aneh. Baru saja dia hendak membuka aplikasi untuk mengecek email, ponselnya bergetar. Ternyata ada notifikasi yang masuk. Penasaran, Dika membuka pesan tersebut dan melihatnya dengan cermat. Tahu nggak, Dika, Wi-Fi di kafe ini cuma untuk pelanggan yang beli makanan. Kalau nggak, Wi-Fi-nya akan diputus setelah 5 menit, demikian pesan yang masuk dari temannya. Dika terkejut. Oh, gila. Gue baru sadar kalau gue belum bayar makanan. Jadi Wi-Fi gue bakal putus sebentar lagi. Pikirnya dalam hati. Dalam keputusasaannya, dia menatap Dinda, yang sudah duduk dengan tenang, seolah tak ada yang aneh. Bagian pertama dari pencarian Wi-Fi Dika berakhir di situ, dengan rasa cemas yang tiba-tiba menyerang. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Mungkin dia harus berurusan dengan lebih banyak kejadian aneh untuk menemukan apa yang dia cari dan mungkin juga menemukan cinta sejatinya, seperti yang sudah mulai terlihat di horizon. Dika duduk dengan gelisah, memandangi layar ponselnya yang kini menunjukkan tanda koneksi terputus. Kecewa, dia berpaling ke Dinda yang masih asyik mengetik di laptopnya. Tentu, ini bukan akhir yang dia harapkan. Seharusnya Wi-Fi gratis itu bertahan lebih lama, tapi kenapa dia malah terjebak dalam situasi yang membuatnya harus mencari alasan untuk bertahan? Dinda menoleh, melihat wajah Dika yang tampak khawatir, lalu bertanya, Mas, kenapa mukanya jadi serius gitu? Ada apa? Dika, yang merasa agak canggung, hanya bisa tersenyum kecut. Gue tadi baru tahu kalau Wi-Fi-nya di kafe ini cuma buat pelanggan yang beli makanan. Gue kayaknya baru nyadar setelah lihat pesan masuk di handphone. Dinda terkekeh. Oh, jadi itu yang bikin lo kelihatan galau gitu? Santai aja, Mas, Wi-Fi di sini memang gitu, ada limitnya. Tapi kalau lo beneran butuh, lo bisa minta bantuan mereka lagi kok. Dika hanya mengangguk-angguk. Tapi dalam hatinya, dia merasa seperti sedang berada dalam adegan film komedi yang penuh dengan kejadian tak terduga. Bagaimana bisa dia terjebak dalam situasi seperti ini? Hanya karena Wi-Fi gratis. Ngomong-ngomong, lo udah beneran makan? Atau cuma beli kopi doang? Tanya Dinda, masih sambil tertawa kecil. Dika menatap ke arah menu yang tergantung di dinding, berharap bisa menemukan sesuatu yang murah. Setelah beberapa saat berpikir, dia menjawab, gue sih udah makan, tapi kayaknya kalau gue harus beli makanan lagi, itu sih lebih mahal dari harga Wi-Fi-nya. Dia tertawa ringan, mencoba membuat suasana tidak terlalu canggung. Dinda pun hanya mengangkat bahu, ya udah, gak apa-apa, Mas. Gue sih gak masalah kalau lo cuma beli kopi. Tapi, coba lo pikirin juga,
buat siapa wifi-nya? Buat kita, atau buat yang lain? Dika mendengar pertanyaan itu dan merasa seperti sedang ditantang untuk sesuatu yang lebih dari sekedar wifi. Dia terdiam sejenak, merenung. Mungkin selama ini dia terlalu fokus pada keinginan mendapatkan akses internet gratis tanpa memperhatikan hal-hal lain yang lebih penting. Namun, entah kenapa, hari itu, dengan Dinda di sekitarnya, dia merasa semangatnya seperti terlahir kembali. Saat Dinda kembali melanjutkan pekerjaan di laptopnya, Dika memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lebih berani. Dinda, gue sebenarnya pengen nanya, lo sering ke kafe ini buat kerja? Dinda menoleh, sedikit terkejut. Sering sih, tapi nggak tiap hari. Biasanya kalau lagi butuh suasana beda. Kenapa, Mas? Ada yang mau ditanya? Dika tersenyum, merasa kalau percakapan ini mulai mengarah ke hal yang lebih santai. Gue cuma mikir kalau kita ketemu lagi, mungkin kita bisa coba ngobrol lebih banyak soal wifi, ya. Dinda terdiam sejenak, menatap Dika. Seolah ada yang berbeda dengan cara Dika berbicara. Dia tersenyum, mungkin lo ada cara yang lebih canggih buat dapetin wifi tanpa bayar, ya. Dika tertawa, mengangguk, gue udah nyoba beberapa cara, Dinda. Tapi, sekarang gue berpikir, sepertinya gue lebih tertarik buat ngobrol sama lo soal wifi yang lebih penting. Dinda mengangkat alisnya, terkejut, tetapi tak bisa menahan senyum. Lo nih, Dika. Gue jadi penasaran deh, kenapa lo bisa jadi sebegini semangat cuma buat wifi? Padahal banyak cara lain buat dapetin itu, kan? Ya, emang banyak cara lain, jawab Dika sambil tertawa. Tapi kalau gue dapat wifi dari percakapan sama lo, itu jauh lebih berharga dari sekedar paket internet gratis. Dinda mendengarnya, dan kali ini, senyum lebar muncul di wajahnya. Mas Dika, lo lucu banget sih. Bisa-bisanya ngobrol soal wifi, tapi tetap bikin orang terhibur. Setelah beberapa waktu berbicara tentang wifi, Dika dan Dinda pun melanjutkan percakapan yang lebih santai, tentang pekerjaan, hobi, bahkan perjalanan mereka di dunia digital yang penuh tantangan. Mereka berbicara seperti sudah kenal lama, meski baru beberapa jam lalu bertemu. Namun, saat Dinda tersenyum, ada sesuatu yang mengganggu Dika. Perasaannya berubah. Mungkin, di tengah kegelisahannya mencari wifi, dia sebenarnya telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, seseorang yang membuatnya merasa nyaman dan tenang. Selama ini, dia hanya mencari wifi untuk keperluan pribadi, tetapi kini, dia merasa seolah ada yang lebih penting daripada sekedar koneksi internet, yaitu hubungan yang tumbuh tanpa diduga. Tiba-tiba, Dinda menatapnya serius dan bertanya, lo emang suka banget sama wifi, ya? Dika tertawa, merasa sedikit malu. Iya sih, wifi tuh penting banget buat gue. Tapi kadang gue berpikir, apa wifi itu lebih penting dari ngobrol sama orang yang kita baru kenal? Dinda terdiam, menatap Dika dengan senyuman yang makin lebar. Menurut gue, wifi itu penting, tapi hubungan antar manusia jauh lebih penting. Lo udah nemuin wifi yang lebih bagus, Mas. Dika terkejut. Apa maksud lo? Lo udah nemuin koneksi yang nggak putus-putus, Mas. Koneksi yang beda dari wifi, yang bisa bikin lo terus terhubung meski tanpa internet, jawab Dinda dengan nada lembut. Dika merasa hangat di dadanya. Dia tidak bisa menjelaskan perasaan itu, tapi dia tahu bahwa momen itu, bersama Dinda, adalah sesuatu yang istimewa. Semua kecemasan tentang wifi tiba-tiba terasa tidak berarti lagi. Yang lebih penting adalah hubungan yang terjalin tanpa harus ada kabel atau sinyal. Jadi, kita cari wifi gratis lagi, nggak? Tanya Dinda, setengah bercanda, setengah serius. Dika tertawa keras. Gue rasa, nggak perlu lagi. Gue udah nemuin yang lebih baik.
Dinda hanya tersenyum. Koneksi mereka memang tak terputus. Dan mungkin, kisah ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi yang tidak ingin berakhir. Dika dan Dinda semakin sering bertemu, tidak lagi hanya untuk mencari wifi gratis, tetapi untuk berbagi tawa, cerita, dan kebersamaan yang terasa begitu alami. Dari percakapan yang dimulai dengan wifi, mereka mulai membuka topik lain tentang mimpi, pekerjaan, dan bahkan hal-hal kecil yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan untuk dibicarakan. Dika merasa sangat nyaman dengan Dinda, lebih dari sekadar pertemanan biasa. Setiap kali mereka berbicara, Dika merasa seperti sedang terhubung dengan dunia lain, dunia yang lebih baik, dunia yang tidak memerlukan sinyal internet untuk membuat hati merasa tenang. Mereka menikmati kebersamaan tanpa paksaan, dengan obrolan yang mengalir begitu saja, seolah-olah mereka sudah kenal bertahun-tahun. Suatu hari, setelah beberapa pertemuan yang menyenangkan, Dika memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih berani. Ia mengajak Dinda untuk jalan bersama ke taman kota, tempat favorit Dika untuk sekedar bersantai dan menikmati udara segar. Dika merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menunjukkan betapa seriusnya niatnya, meski dia tahu semua ini terjadi begitu cepat. Dinda, lo mau nggak jalan-jalan sama gue ke taman? Gue rasa, kita bisa lebih banyak ngobrol sambil menikmati suasana. Gue sih ngerasa, koneksi kita ini beda, ujar Dika dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Dinda menatapnya dengan senyum yang tidak bisa dia sembunyikan. Maksud lo pengen ngajak gue jalan-jalan, bukan buat cari wifi lagi kan? Jawab Dinda dengan nada bercanda, namun Dika bisa melihat kehangatan dalam tatapannya. Yah, mungkin lebih ke melanjutin percakapan soal wifi yang nggak putus-putus, tapi kali ini kita nggak butuh wifi, cukup ada kita aja, kata Dika, merasa sedikit malu dengan kata-katanya sendiri. Dinda tertawa kecil. Aduh, lo ini lucu banget, Dika. Tapi gue suka banget cara lo ngomong. Oke, deh, gue mau, Mas. Tapi jangan terlalu banyak ngomongin wifi ya, ujarnya, setuju sambil tersenyum lebar. Mereka pun berjalan menuju taman, dan di sana, mereka duduk di bangku panjang yang terletak di dekat kolam kecil. Suasana sore itu begitu damai, dengan angin sepoi-sepoi yang membawa kesejukan. Dika merasa dunia ini hanya milik mereka berdua. Tidak ada gangguan wifi yang mengganggu percakapan mereka. Tidak ada tekanan dari media sosial atau apapun. Hanya ada mereka dan dunia yang terbuka lebar di depan mereka. Lo tahu, Dinda, kata Dika setelah beberapa saat hening, gue nggak pernah mikir bakal ketemu orang yang bisa ngajarin gue banyak hal, cuma lewat percakapan. Lo punya cara buat bikin segala sesuatunya terasa lebih ringan. Dinda menoleh, matanya berbinar. Dika, lo tuh orang yang baik. Mungkin lo nggak sadar, tapi cara lo yang suka membantu orang itu nggak cuma bikin wifi orang lain nyambung, tapi juga bikin hati orang yang diajak ngobrol merasa lebih nyambung. Dika terdiam, merasa tersentuh oleh kata-kata Dinda. Ia tidak pernah mengira bahwa pertemuan yang dimulai dengan tujuan sepele, mencari wifi gratis, akan berkembang menjadi sesuatu yang begitu berarti. Ia merasa dirinya berubah, lebih dewasa, lebih menghargai hubungan antar manusia ketimbang hal-hal sepele lainnya. Mereka pun melanjutkan percakapan ringan tentang berbagai hal, tetapi kini suasananya jauh lebih mendalam. Dika mulai membuka diri tentang kehidupannya, tentang kegagalannya, dan juga tentang impian-impian yang dulu ia pendam. Dinda mendengarkan dengan seksama, memberikan dukungan dan semangat tanpa menghakimi. Dan di sanalah, di taman itu, Dika merasa koneksi mereka semakin kuat, lebih dari sekadar wifi yang bisa terputus kapan saja. Mungkin, Dinda, kata Dika setelah beberapa lama, mungkin yang kita cari itu bukan wifi gratis, tapi seseorang yang bisa jadi wifi di kehidupan kita.
yang bisa buat kita merasa terhubung meskipun nggak ada sinyal atau jaringan yang sempurna. Dinda tersenyum lembut, mendekatkan dirinya sedikit lebih dekat ke Dika. Lo tahu, Mas, gue merasa koneksi kita ini bukan hanya soal Wi-Fi. Ini lebih dalam. Dan kalau Wi-Fi itu yang lo cari, gue bisa bilang, kita udah menemukan sinyal yang lebih kuat daripada yang pernah ada. Dika merasa hatinya berdegup kencang. Momen itu terasa sangat intens, seolah dunia berhenti sejenak hanya untuk mereka. Dika tahu, ini bukan cuma soal mencari Wi-Fi gratis lagi, tetapi lebih dari itu, mereka berdua sedang membangun sesuatu yang lebih bernilai. Cinta, persahabatan, dan koneksi yang tak terputus, bahkan tanpa adanya jaringan. Akhirnya, Dika memutuskan untuk berkata sesuatu yang selama ini ia pendam. Dinda, gue seneng banget bisa kenal sama lo. Gue nggak pernah nyangka bakal ada seseorang yang bisa bikin hidup gue lebih bermakna, cuma dengan cara yang simpel. Dinda tersenyum dan meraih tangan Dika dengan lembut. Gue juga, Dika. Gue nggak pernah mikir kalau mencari Wi-Fi itu bakal bikin gue ketemu dengan seseorang yang bisa jadi bagian dari hidup gue. Hari itu, mereka tak lagi memikirkan Wi-Fi atau koneksi internet. Mereka hanya menikmati kebersamaan mereka, membangun sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar data dan sinyal. Mereka berdua tahu bahwa meskipun dunia digital sering menghubungkan orang dengan internet, ada satu koneksi yang lebih kuat, koneksi hati yang tidak pernah terputus. Dika dan Dinda, dengan cara mereka yang sederhana, menemukan lebih dari sekadar Wi-Fi gratis. Mereka menemukan cinta yang sejati, yang selalu terhubung, meski tidak terlihat di layar ponsel. Cinta yang membuktikan bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada kecepatan internet atau sinyal. Yang terpenting adalah saling memahami, mendukung, dan berbagi kebersamaan. Dari Wi-Fi yang terputus hingga percakapan yang menghubungkan hati, kisah ini mengajarkan kita bahwa koneksi sejati tak selalu bergantung pada sinyal. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Bersama kita menemukan koneksi yang lebih dalam.